semuanya, perkenalkan nama saya Zebanka Odelin Ahas. Kalian boleh panggil aku Z. Selamat datang di talk show kali ini. Guys, walaupun talk show kali ini hanya melewati Zoom, kalian jangan khawatir. Karena kali ini saya akan mengangkat topik gaya hidup selama COVID-19 dan kali ini saya nggak akan sendirian. Yang pasti ada teman-teman saya, yaitu para mahasiswi dan mahasiswa UPH jurusan Manajemen 2019. Mari kita sambut para bintang tamu kita. Oke teman-teman, jadi ini para bintang tamu kita. Selamat datang semuanya. Boleh kalian perkenalkan diri kalian masing-masing? Oke, halo guys. Nama aku Cencen. Hai semuanya, nama aku Felicia Wongso, biasa dipanggil Velwong. Hai, nama aku Feliana, boleh banget dipanggil Feli. Halo, nama gue Jason Jonathan. Halo untuk semua para bintang tamu kita. Wah, walaupun lagi pandemi kayak gini, kalian masih kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Waduh, enggak kok. Oke, ngomong-ngomong, kalian ini lagi pada di mana sih? Kalau aku pulang kampung ke Bali sih, soalnya orang tua aku nih. Kalau yang lainnya? Kalau gue sih tetap di Jakarta ya, karena rumah gue emang di Jakarta sih. Iya, sama gue juga di Jakarta aja. Kalau aku balik sih ke Kalimantan, soalnya ada orang tua di sini. Wah, pada di lokasi yang berbeda-beda ya, tapi kalian tetap nyempetin waktu buat datang di talk show ini. Makasih banget loh. Nah, kali ini aku kepo banget nih, saya tinggal di Bali. Bali kan pusat pariwisata. Nah, menurut kamu tuh gimana sih keadaan Bali atau dampaknya selama COVID-19 ini? Ya gitu deh, kayak kan Bali pusat pariwisata, jadi banyak banget orang luar yang kesini, jadi pada takut gitu. Terus banyak sih orang luar yang udah kesini, jadi nggak bisa balik ke negaranya masing-masing. Kalau yang di Kalimantan gimana? Menurut kamu ada perubahan juga nggak sejak adanya pandemi ini? Kalau menurut aku sih perubahannya nggak yang drastis banget ya, soalnya pas awal-awal berita ada corona itu lumayan takut orang-orangnya semua pada di rumah kan. Cuma mungkin karena udah biasa atau gimana, mulai tuh ada yang bandel-bandel keluar-keluar. Iya tuh banyak banget yang bandel udah keluar-keluar, padahal kan seharusnya kita tetap social distancing, tetap di rumah gitu. Ya tuh, mungkin karena mereka kurang berpikir panjang sih. Cuma menurut gue sih emang mesti, walaupun bosen ya kan, walaupun di rumah main HP terus, gue aja sendiri enak, tapi gue tetap mikir panjang lah, buat masa-masa ini cepet berlalu. Ya bener banget tuh. Gaya hidup COVID-19 ini tuh jadi buat gue susah fokus ke satu hal. Mungkin bisa dijelasin buat Jason sama Chen itu? Kalau gue kan, gue lebih pilih kuliah offline ya. Soalnya gue, ya walaupun capek sih, tapi gue berasa hidup gue tuh lebih produktif. Oke. Boleh nggak dikasih gambaran supaya teman-teman di rumah kita yang nonton talk show ini tuh ngerti? Kalau gue kan biasanya kan bangun pagi nih karena kuliah juga kan. Tapi sekarang tuh gue kayak nggak pernah ketemu pagi, bangun selalu siang, bahkan sore. Nah, jadi kalau ada kelas online gitu, gue tuh bawaannya jadi males. Nah, karena gue nggak bisa fokus ke kelas online itu kan. Nah, selain itu juga banyak banget gangguan gitu loh. Kayak gue kelas online sambil nonton YouTube, main game, ya gitu sih. Selain itu kan kelas offline ini kan gue bisa ketemu teman-teman nih, terus gue bisa bersosialisasi. Nah, kalau sekarang online gue nggak bisa ketemu teman-teman gue. Wah, itu bener banget sih bro. Berasa banget semenjak pandemi, gue berasa seberapa berharganya waktu. Gue yang biasanya nongki sama teman-teman, sekarang jadi nggak bisa nongki. Terus kan nggak sih pergi-pergi gitu sama teman atau keluarga. Iya benar banget, aku setuju banget nih guys sama Chen. Aku juga jadi kangen loh sama macetnya Jakarta. Walaupun biasanya aku kesel, sekarang aku jadi kangen. Tapi buat teman-teman yang di rumah jangan takut karena walaupun banyak hal-hal negatif yang kayak Kak Chen dan Jason sebutkan tadi, sebenarnya juga banyak-banyak hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Bener banget sih, banyak yang positif yang bisa kita ambil juga.
Sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing, orangnya tuh gimana. Kalau buat aku sendiri, kalau aku pulang kampung, soalnya aku kan anak rantau biar bisa quality time ketemu sama orang di rumah juga. Setuju banget sama Felwong. Terus kalau di rumah juga bisa lebih santai. Terus bisa buat belajar masak, nonton Netflix atau drama yang ketinggalan gitu. Iya kan, jadi banyak quality time sama keluarga. Terus mama aku juga belakangan ini eh, jadi hobi banget belajar masak, belajar bikin kue. Sama tuh kalau semenjak pandemi ini aku juga kayak gitu. Terus aku sering masak deh jadi buat keluarga. Terus suruh nyicip-nyicipin deh. Wah, kebetulan banget tuh. Semenjak pandemi ini, pola makan gue tuh nggak sehat. Terus jam makan gue tuh juga berantakan. Boleh kali bagi gue makanan sehat yang lu buat. Bener banget tuh. Ayo dong guys, bagi-bagi. Kok kita jadi ngomongin makanan sih? Lanjut lagi ya. Kan udah banyak nih opini kalian tentang pro dan kontranya selama pandemi ini. Mungkin ada kesimpulan dari masing-masing diri kalian buat teman-teman yang lagi nonton talk show kita ini. Kalau buat gue sih, walau emang gue jadi nggak bisa nongki sama teman-teman, nggak bisa pergi kayak biasa, walau bosen liatin HP mulu, tapi ya harus sabar, harus bisa nerapin social distancing ini dan tetap di rumah. Terus kita juga bakal lebih cepat lewatin kalau misalkan kita kita di rumah terus gitu. Terus dan social distancing itu tidak cuma buat diri kita saja, itu buat orang-orang yang kamu sayangi juga. Bener banget kata Chen. Nah, maksudnya Chen yang ini dibilang barusan itu, kalau kita keluar dari rumah, mungkin aja kita bakal kena virus atau kita membawa virus untuk keluarga kita. Kan kasihan kalau keluarga kita tertular. Terus boleh nggak sih kalian kasih ide apa aja yang bisa kita lakukan kalau kita lagi bosan selama masa pandemi ini? Mungkin dari Feli dulu. Kalau udah mulai bosan atau jenuh, boleh banget tuh kalian coba buat belajar masak atau lebih merawat diri. Bisa juga buat memperbaiki mental diri kita. Terus kita bisa belajar banyak hal. Nah, yang gue pelajarin di saat pandemi ini, gue tuh kan orangnya sulit fokus pada satu hal, terus banyak gangguan kan. Nah, di sini tuh gue bisa melatih diri gue buat fokus ke suatu hal, walaupun ada gangguan di sekitar gue gitu. Terus kita selama pandemi ini juga dapat pelajaran nih, jadi lebih bisa menghargai waktu kita, mau sama temen, mau sama keluarga, pokoknya jadi lebih berharga gitu, punya pemikiran yang waktu tuh berharga banget. Apalagi COVID-19 kan menyerang siapa aja nih. Jadi kalau orang yang kamu sayang itu bisa pergi aja. Kayak bukan nakutin sih, cuman buat ngingetin buat sayangnya orang yang sekitar, kayak selagi bisa gitu. Buat pola hidup yang sehat, menurut gue juga bisa ditingkatin kok. Malah kita bisa membangun komitmen gitu, agar kita bisa hidup dengan pola hidup yang sehat, agar kita tidak bermalas-malasan, dan lain-lain. Oke. Wah, bijak-bijak sekali ya teman-teman kita yang datang kali ini. Memang gitu guys kesimpulannya. Walaupun karantina ini kerasanya seperti sepi banget kayak jalan di Jakarta saat ini, kita jadi bosen, sampai-sampai karena nggak ada kerjaan kita jadi main HP terus-menerus. Usaha dan toko-toko kita jadi terpaksa tutup dan akhirnya kita jadi nggak dapet uang jajan deh. Kita juga jadi sulit fokus kepada satu hal. Contohnya, waktu kita lagi kelas, kita bakal terganggu tuh sama notifikasi handphone atau enggak nonton YouTube. Dan akhirnya waktu terus berlalu. Alhasil, seharian kita jadi nggak produktif deh. Kita sampai lupa ngerjain tugas. Itu semua bukan menjadi alasan untuk kita berhenti melakukan hal yang baik. Contohnya, kita jadi bisa pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga besar kita dan berquality time bersama mereka dengan cara seperti bisa berbelanja bersama. Kita juga bisa membantu orang tua kita membereskan rumah.
Dan juga kita dapat menonton TV yang dapat mengedukasi kita. Dari menonton film juga kita dapat belajar bahasa asing yang sangat berguna bagi kita. Kita juga dapat merawat diri kita dengan menggunakan skincare yang kita punya. Dan yang terakhir, kita juga bisa belajar masak loh guys. Siapa tahu kita jadi chef terkenal. Oke guys, jadi sekian dari talkshow kita. Semoga dari kesimpulan teman-teman kita yang telah kita bahas ini bisa menginspirasi kalian. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.